Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Simbolon dengan nomor absen 13. Saya merupakan peserta latsar angkatan 58 di BPSDM Sumatera Utara. Saya penempatannya di Universitas Negeri Medan dengan jabatan dosen asisten ahli di Fakultas Bahasa dan Seni di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bapak dan teman-teman sekalian, mohon izin untuk membuat sebuah video di mana video ini nantinya menjelaskan tentang 7 nilai berakhlak ASN. Nanti saya akan membuat reka adegan dari salah satu 7 nilai tersebut, yaitu nilai akuntabel. Seperti yang kita ketahui bersama dan kita pelajari bersama, salah satu ciri dari nilai akuntabel yaitu bersifat jujur. Lainnya yaitu bersifat tanggung jawab, dan juga kita juga harus memiliki jiwa yang profesional dalam bekerja. Nanti di dalam reka adegan ini akan memuat nilai akuntabel tersebut. Maka dari itu, mari kita saksikan bersama reka adegan berikut ini. Selamat pagi Bapak, saya Riko Pak, orang tua dari Yosua. Saya berencana ingin menemui Pak Ferdinand Simbolon, di mana beliau merupakan dosen mata kuliah psikolinguistik yang mengampuh di kelas anak saya Pak. Jadi begini Pak, saya berencana bertemu dengan beliau, ingin meminta keringanan nilai, mana tahu bisa membantu membackup nilai anak saya Pak menjadi lebih baik lagi Pak. Karena begini Pak, anak saya kan mendapatkan beasiswa dari pemerintah kabupaten Pak. Dikhawatirkan dengan nilai C yang diberikan oleh Bapak tersebut, itu bisa menggagalkan anak saya untuk tidak mendapatkan beasiswa di semester depan Pak. Maka dari itu Pak, saya mau menemui beliau. Semoga masih ada kesempatan ya bila mana Bapak itu berkenan untuk memberikan nilai yang terbaik Pak bagi anak saya. Supaya Pak, anak saya ini bisa mendapatkan kembali Pak beasiswa di semester depan. Mengingat Pak, orang tuanya Pak hanya petaninya kami Pak. Kami sumber penghasilannya sangat pas-pasan Pak. Setiap hari itu hanya cukup untuk makan saja Pak. Jadi memang beasiswa ini sangat diperlukan sekali bagi Yosua untuk melanjutkan pendidikannya Pak. Mohon bantuannya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya Bu, selamat pagi Bu. Saya Ferdinand Simbolon, dosen psikolinguistik yang saya ampuh di semester ini. Kebetulan Yosua juga mengambil mata kuliah tersebut Bu di semester ini. Jadi saya dosen pengampunya Bu. Sebenarnya saya juga turut prihatin ya Bu ya atas situasi dan kondisi yang baru Ibu jelaskan. Ketika Yosua mendapatkan nilai C, itu dia membuat terancam atau tidak ketika mendapatkan beasiswa di semester berikutnya. Jadi begini Bu, saya dengan mahasiswa ada namanya kontrak kuliah Bu. Nah di awal semester pada pertemuan yang pertama di perkuliahan, kita menyepakati terkait dengan aturan-aturan yang harus kita lakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Nah, hal-hal yang sebenarnya membuat nilai Yosua kurang memuaskan ada dari beberapa aspek, Bu, yaitu dari segi kehadiran dan juga penugasan Yosua. Nah, kalau dari penugasan, saya telah tanya teman-teman sekelompok Yosua dan memastikan apakah dalam pengerjaan tugas kelompok Yosua ini ada peran andilnya, Bu. Nah, ternyata setelah saya cari tahu kembali, ternyata Yosua, Bu, selama pengerjaan tugas kelompok itu susah dihubungi, Bu. Dan partisipasi Yosua dalam pengerjaan tugas kelompok itu sangat minim Bu. Dan untuk segi kehadiran Bu, sebenarnya di kontrak kuliah itu maksimal kehadiran yang ditoleransi itu sebanyak 3 kali Bu. Tetapi Yosua di sini sudah tidak hadir sebanyak 6 kali Bu. Saya juga sudah memastikan kembali terkait dengan catatan dari sekretaris dengan catatan yang saya punya Bu. Dan telah saya simpulkan dari semua aspek-aspek penilaian, maka nilai yang dapat saya berikan kepada Yosua yaitu nilai C ya Bu ya. Saya sudah berusaha Bu, dan mari kedepannya kita semakin mengingatkan Yosua. Saya juga sebagai dosennya di sini, sebagai orang tuanya di kampus ini juga sembari mengingatkan Yosua kedepannya agar tetap semangat belajarnya, semakin disiplin belajarnya, dan pandai-pandai mengatur waktu Yosua supaya hal-hal yang berkaitan dengan hal ini tidak terulang lagi di semester depan ya Bu ya. Semoga Ibu tetap semangat ya Bu ya, dan saya berdoa juga semoga beasiswa Yosua itu tidak terhalang hanya karena nilai yang saya berikan ya Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Semoga Ibu sehat-sehat dan Yosua semakin pintar nanti ke depannya Bu. Baik Bu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada Bu, saya izin pamit kembali melaksanakan tugas ya Bu ya. Hati-hati di jalan nanti ya Bu ya. Kalau pintu keluar ada sebelah kanan, nanti belok kiri aja ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mari Bu, hati-hati di jalan ya Bu ya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan 7 nilai dasar berakhlak ASN. Implementasi dalam tugas dosen aparatur sipil negara Universitas Negeri Medan. Yang pertama berkaitan dengan pedoman sikap dan budaya kerja ASN, lalu dijelaskan mengenai diterapkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi Negeri. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan tujuan akhir layanan pendidikan yang bermutu.
Tujuh nilai ini harus terlihat dalam keputusan dan perilaku kerja sebagai dosen ASN di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu nilai berakhlak ASN yaitu berorientasi pada pelayanan. Dalam orientasi pelayanan, kita sebagai dosen harus memahami dan memenuhi kebutuhan mahasiswa kita, seperti apa pembelajaran yang berpusat dan berfokus pada mahasiswa, serta bagaimana kita melakukan bimbingan yang responsif dan juga solutif. Lalu kita memberikan pelayanan yang ramah, adil dan mudah diakses. Tentu pelayanan ini harus kita jaga sebagai kinerja kita sebagai dosen di lingkungan kampus. Lalu yang kedua yaitu akuntabel. Kita harus bekerja dengan jujur, disiplin, dan dapat kita pertanggungjawabkan setiap pekerjaan kita. Nah, ini kita bisa relevansikan dengan pembuatan RPS dan perkuliahan yang kita lakukan dengan konsisten. Lalu kita melakukan penilaian dengan memakai rubrik yang transparan, serta anggaran data akademik yang secara terbuka. Lalu yang ketiga prinsip dari nilai berakhlak yaitu kompeten. Kita sebagai dosen tentu juga harus terus belajar dan menghasilkan kinerja yang terbaik. Ini dapat kita lakukan dengan memperbarui setiap keilmuan dan pedagogi kita. Lalu kita juga harus belajar meningkatkan literasi digital dan riset penelitian kita agar lebih bermanfaat lagi. Ini kaitannya dengan jangkauan penelitian yang lebih luas lagi. Yang kemudian membimbing mahasiswa secara profesional. Lalu nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Tentu dengan belajar menghargai rekan kerja serta mahasiswa dan seluruh pegawai kampus ini menjadi bagian dari proses menghargai perbedaan dan membangun lingkungan yang inklusif. Kita harus menghormati keberagaman mahasiswa dan pegawai lainnya serta berkomunikasi secara santun dan empatik untuk mencegah diskriminasi dan perundungan juga harus menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Lalu yang kelima yaitu loyal. Loyal berarti kita setia dan taat pada negara, konstitusi, dan juga tujuan institusi kita. Dengan menjaga Pancasila, Undang-Undang 1945, dan menjaga keutuhan NKRI. Kita juga harus menjaga nama baik serta data institusi kita. Lalu kita harus menyampaikan kritik secara etis dan juga solutif. Lalu nilai berakhlak berikutnya yaitu adaptif. Kita sebagai dosen tentu harus cepat menyesuaikan diri dan berani untuk berinovasi dengan memanfaatkan learning management system dan media digital. Lalu kita menggunakan AI atau artificial intelligence secara etis. Kemudian kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan yang semakin cepat di era sekarang ini. Inovasi memang harus sangat diperlukan ketika kita melaksanakan tugas pokok kita sebagai dosen ASN. Lalu poin yang terakhir dalam nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Bagaimana kita bisa membangun sinergi untuk hasil yang lebih besar. Ini dapat kita lakukan dengan melakukan kerjasama kepada lintas prodi dan disiplin ilmu. Lalu kita bersama mahasiswa menjadi mitra pembelajaran. Kemitraan dengan sekolah dan masyarakat ini bertujuan untuk menjangkau kolaboratif itu lebih dapat dikembang serta disebarluaskan. Berakhlak harus hadir dalam kebiasaan kecil, serta profesionalitas dosen harus selalu ditingkatkan kembali.